Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Para Muhammad Iksan. Saya dari kelas mesin C, prodi saya teknik mesin. Saya dari Universitas Pasundan, NPM saya 2530384. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS saya yang berjudul Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat kemajuan bangsa karena merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan anti korupsi sejak dini. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai dapat menjadi pandangan dalam membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Pancasila merupakan dasar negara pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan dalam membangun sikap anti korupsi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, pengertian korupsi dan pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian bertujuan mencegah perilaku koruptif sejak dini. Tanggung jawab, disiplin, dan korupsi tidak hanya berupa pencurian uang negara, tetapi juga dapat berupa penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi. Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk karakter yang menolak segala bentuk kecurangan dan ketidakjujuran. Yang selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur dan transparan, selalu berkata dan bertindak sesuai fakta, membuka informasi yang perlu diketahui publik, serta menghindari penyembunyian data atau konflik. Yang kedua, disiplin dan patuh pada aturan, taat pada prosedur dan peraturan maupun etika sehingga tidak konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggung jawab dan akuntabilitas, menerima konsekuensi dari keputusan, melaporkan hasil kerja secara jujur dan siap mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Yang keempat, kerja keras dan profesionalisme, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, kompeten dan berorientasi pada kualitas serta pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, sederhana dan hemat, hidup dan bekerja tanpa berlebih-lebihan, mengutamakan kebutuhan publik di atas kepentingan pribadi, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Yang keenam, berani menegakkan kebenaran, siap mengungkapkan pelanggaran, melaporkan praktik korupsi, dan menolak tekanan untuk berbuat curang meskipun ada risiko pribadi. Yang ketujuh, adil dan tidak memihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, memberi perlakuan serta tanpa diskriminasi, dan menolak favoritisme atau nepotisme. 8. Peduli berorientasi pelayanan, memperhatikan kesejahteraan publik, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta bertindak untuk meningkatkan kepercayaan dan manfaat bagi orang banyak. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan Pancasila dengan pendidikan anti korupsi. Pancasila sebagai dasar negara
Pandangan hidup bangsa. Pedoman dalam bertindak. Mengapa Pancasila penting? Karena nilai-nilai Pancasila mengajarkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Pancasila menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menghindari perilaku korupsi dan menciptakan kehidupan yang lebih adil. Selanjutnya, makna Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kejujuran dan moralitas, menyadarkan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak orang lain, menolak tindakan yang merugikan masyarakat. Seorang memiliki keimanan dan rasa kemanusiaan yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah melakukan korupsi karena menyadari dampaknya bagi orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Korupsi dapat merusak persatuan bangsa, mendorong kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menanamkan sikap demokratis dan transparan, menghindari penyalahgunaan wewenang. Korupsi sering terjadi karena seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa. Nilai-nilai persatuan dan musyawarah mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut sikap adil dan bertanggung jawab, menolak segala bentuk kecurangan dan ketidakjujuran. Korupsi menyebabkan ketidakadilan karena hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Dengan menerapkan sila kelima, setiap individu diharapkan mampu bersikap adil dan menjaga amanah yang diberikan. Yang selanjutnya, implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan sekolah maupun di kampus. Yang ke-1, tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme. Yang ketiga, menggunakan uang organisasi secara transparan. Yang keempat, jujur dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, disiplin terhadap aturan. Yang keenam, bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki. Yang ketujuh, menghargai orang lain. Yang kedelapan, berani menolak tindakan tidak jujur. Perilaku anti korupsi dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Kebiasaan jujur dan disiplin di lingkungan pendidikan akan membentuk karakter yang kuat dan menjadi bekal saat terjun ke masyarakat. Yang selanjutnya, manfaat pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila. 1. Membentuk karakter jujur dan berintegritas. 2. Meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih dari kecurangan. Yang keempat, mendukung terwujudnya pemerintah yang baik. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan anti korupsi tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi bangsa dan bernegara. Semakin banyak masyarakat yang memiliki integritas, semakin kecil peluang terjadinya korupsi. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar yang kuat dalam pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai setiap sila mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Pendidikan anti korupsi harus diterapkan sejak dini melalui kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.
Sedikit pesan dari saya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukum yang tegas, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter yang berlandasan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mari kita mulai menerapkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.